Pak Dir, bagaimana proyeksi pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga di BSG hingga semester 1 2025? Baik, terima kasih. Memang kita lihat harus kami mengakui bahwa kredit ini pertumbuhannya agak cukup ketat. Jadi persaingan di penyaluran kredit di Sulawesi Utara Gorontalo ini cukup ketat. Ya. Pertama memang situasi ekonomi juga ini baru sedang pulih sehingga kami melihat bahwa kita tidak bisa gegabah menyalurkan kredit secara sembarangan. Jadi kita tetap menyalurkan secara prudent sehingga pertumbuhannya kami harus mengakui tidak terlalu signifikan. Jadi pertumbuhannya relatif slow down, tetapi kita menjaga tingkat kesehatan daripada kredit itu. Quality daripada kredit itu kita perhatikan. Jadi apa artinya kita bertumbuh secara jor-joran dengan kualitas yang jelek? Jadi artinya kita menjaga di sini kualitas kreditnya juga. Nah, kalau funding cukup baik kami melihat. Jadi pertumbuhan dana pihak ketiga secara year to date bisa sekitar 16-17% itu masih baik buat kita. Namun memang di sisi kredit kita harus hati-hati. Dengan situasi saat ini kita harus berhati-hati. Kita harus menjaga kredit kita harus tetap sehat. Jadi tetapi tentunya kita juga tidak akan tidak tidur, tidak bisa kita tidur. Kredit ini harus kita genjot karena memang bisnis perbankan di situ. Betul. Bank itu hanya berbisnis menghimpun dana dan menyalurkan dana. Kalau kita menghimpun tidak menyalurkan, maka ini menjadi beban buat kita. Jadi mau tidak mau dana yang kita himpun ya harus kita salurkan. Sehingga itu merupakan sumber profit buat bank. Karena kegiatan funding itu kan merupakan cost buat kita. Betul. Para deposan harus kita bayar bunga. Kalau Bapak deposito di bank Sulut harus kita bayar bunga. Dan itu cost buat kita. Orang yang menabung di bank itu kita bayar bunga. Nah, dari mana pendapatan bank? Dari penyaluran kredit tadi. Penyaluran dana tadi. Di situ kita memperoleh pendapatan. Nah, selisih antara pendapatan tadi bunga dan biaya bunga menjadi spread buat kita. Jadi bank itu sebetulnya hanya hidup dari spread dana tadi antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana. Di situ selisih yang kita peroleh. Nah, coba bayangkan bagaimana kita harus membayar bunga kepada deposan, kemudian kredit yang kita salurkan tidak menghasilkan pendapatan. Itu yang disebut dengan negative spread. Jadi sehingga ini yang perlu kita jaga, jangan sampai kredit yang kita salurkan itu tidak menghasilkan pendapatan buat kita. Di sisi lain, yang menabung, yang menaruh dana di bank, kita bayar terus bunganya. Nah, itu yang berbahaya buat bisnis perbankan. Jadi, bisnis perbankan ini kita harus jaga, kreditnya sehat, dibiayai dengan sumber dana yang terukur. Yang terukur, artinya, kalau kita menghimpun dana 10, kita yakin bahwa 10 itu kita bisa salurkan di sisi perkreditan. Jadi ini yang ya memang selalu harus diatur oleh bank. Ya kalau di bisnis perbankan ya itu yang namanya asset and liabilities management. Jadi kita harus mengatur baik di sisi aset dan di sisi liabilitiesnya itu agar tidak terjadi gap yang terlalu besar. Pak Dir sambil ngopi ini. Oh ya, silakan. Ini aja saya minum dulu. Oh iya. Pak Dir, terkait dalam penyaluran kredit, sektor-sektor mana yang menjadi fokus BSG dalam penyaluran kredit dan apa alasannya? Jadi memang kita harus akui juga bahwa kita sekarang masih lebih fokus di konsumer. Karena memang konsumer ini sudah kita layani sekian puluh tahun sejak BSG ini berdiri. Karena itu merupakan namanya di sini captive market kita. Tetapi di sektor produktif, kredit produktif juga menjadi bagian dari perhatian kita. Jadi kita juga menyalurkan kredit usaha rakyat. Tahun ini kita ditargetkan oleh pemerintah harus menyalurkan sebesar 160 miliar. Jadi total kredit usaha rakyat sudah kita salurkan sudah kurang lebih 600 miliar lebih. Nah, tahun ini kita akan salurkan 160 miliar. Di luar kredit usaha rakyat ada beberapa kredit produktif dalam bentuk sindikasi yang kita salurkan. Kemudian ada beberapa kredit
produktif lainnya yang merupakan kredit-kredit kecil yang merupakan bagian kita. Jadi inilah kredit yang menjadi fokus kita. Jadi memang benar bahwa sektor consumer itu masih captive market kita kredit consumer. Tetapi di sektor produktif juga kita tidak tinggalkan. Karena kita salah satu bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha rakyat. Nah, ini kredit betul-betul kredit untuk usaha kecil dan di bawah 100 juta itu tanpa jaminan. Tetapi tentu prudensial lagi, kita harus hati-hati karena di sini juga berisiko. Karena bagaimanapun dengan pemberian kredit tanpa jaminan menimbulkan tingkat risiko yang tinggi. Namun ini merupakan misi yang kita emban, yang diberikan target oleh pemerintah supaya kita bisa ikut di situ dari Kementerian Koordinator Menko Perekonomian. Jadi kita menyalurkan dengan Kementerian UMKM. Jadi itu sudah kita jalankan bagaimana kredit-kredit ini bisa kita salurkan kepada rakyat kecil.